Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Herlina Omha. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan membahas tematik tema 2, subtema 2, manfaat energi. Setiap hari kita banyak menggunakan energi untuk mencukupi keperluan. Namun, energi kadang-kadang dapat mendatangkan musibah ya. Contohnya, listrik dapat menyebabkan kebakaran. Itulah sebabnya awalilah segala aktivitas kalian dengan doa agar selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber energi dalam kehidupan manusia. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, energi berubah bentuk menjadi energi lainnya. Contohnya, pada saat kalian bermain layang-layang, energi yang digunakan pada saat bermain layang-layang adalah energi angin dan berubah menjadi energi gerak. Energi diperlukan agar dapat melakukan gerak. Untuk dapat bergerak, manusia juga memerlukan energi. Sumber energi ada bermacam-macam, di antaranya energi dari makanan. Setiap hari kita banyak melakukan aktivitas, misalnya belajar, main, bersepeda. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kita membutuhkan energi. Makin banyak aktivitas, makin banyak energi yang diperlukan. Energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat, makanan sehat dan bergizi. Tubuh kita memerlukan berbagai jenis makanan bergizi yang dapat menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit dan membuat semangat belajar serta berprestasi. Gizi seimbang adalah keseimbangan zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Apakah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh? Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh yang pertama adalah protein. Protein membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tubuh. Sumber protein berasal dari daging, susu, keju, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah karbohidrat. Kegunaan karbohidrat yaitu memberikan tenaga. Sumber karbohidrat yaitu jagung, beras, kentang, gula, madu, dan ketela. Yang ketiga adalah lemak. Lemak berguna sebagai cadangan penyimpan tenaga. Sumber lemak berasal dari minyak goreng, lemak hewan, dan kelapa. Yang keempat adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berfungsi sebagai pelindung dan pemelihara kesehatan. Sumber makanan yang menghasilkan vitamin dan mineral adalah hati, daging, telur, sayur-sayuran, keju, dan buah-buahan. Berdasarkan fungsinya, gizi makanan dibedakan menjadi 3, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat tenaga terdiri atas karbohidrat dan lemak. Zat ini bermanfaat untuk memberikan tubuh tenaga agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Yang kedua, zat pembangun. Zat pembangun berupa protein. Bagian tubuh yang rusak akan segera diganti dengan bantuan makanan yang mengandung protein. Protein bermanfaat untuk tubuh agar dapat tumbuh tinggi dan bertambah berat. Sumber protein ada 2 macam, yaitu sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Sumber protein hewani antara lain susu, telur, daging, ikan, dan ayam. Sedangkan sumber protein nabati antara lain tahu,
tempe, kacang hijau, kacang tanah, dan telur. Yang ketiga, zat pengatur. Zat pengatur berupa zat vitamin dan mineral. Vitamin terdiri atas vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan K. Vitamin banyak terdapat dalam sayuran dan buah-buahan. Mineral berfungsi sebagai zat pengatur. Mineral terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Energi dari listrik. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa listrik merupakan sumber energi yang penting dalam hidup manusia. Energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat, antara lain menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan penerangan pada siang hari. Selanjutnya, energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Kendaraan membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar minyak atau BBM untuk menjalankannya. Perilaku hemat energi. Untuk menghemat energi, kalian perlu mengajak seluruh keluarga bersama-sama untuk melakukan gerakan menghemat energi. Perilaku hemat energi yang dapat dilakukan bersama keluarga, misalnya, yang pertama, menggunakan listrik seperlunya saja. Misalnya, mematikan televisi, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mengeringkan pakaian secara alami dengan sinar matahari. Ketiga, menggunakan peralatan listrik hemat energi, misalnya mempergunakan lampu listrik yang hemat energi. Yang keempat, menggunakan peralatan listrik ramah lingkungan, misalnya menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC yang menggunakan freon. Yang kelima, mendesain rumah hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari. Yang keenam, memakai sumber daya air seperlunya, misalnya tidak menggunakan air secara berlebihan. Penggunaan energi listrik. Apabila kalian melihat sekitar rumah atau jalan, pastilah akan melihat banyak kabel listrik. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati ketika bermain layang-layang. Tahukah kamu bahwa air yang terkena aliran listrik sangat berbahaya? Karena air bersifat konduktor, artinya dapat sebagai penghantar listrik dengan baik. Maka berhati-hatilah ketika kamu bermain air di rumah. Mengenali tubuh kita. Tahukah kalian, tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Sekitar 80% tubuh kita terdiri dari air. Air merupakan unsur terbanyak dalam tubuh manusia, antara lain paru 90%, darah 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 22%. Wah, Masya Allah ya, ternyata air banyak terdapat dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Pada saat kalian menggunakan peralatan listrik juga harus berhati-hati. Lebih baik minta petunjuk dari orang tua agar terhindar dari bahaya listrik. Semoga kalian bisa mengambil manfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.